Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi MobileNet dalam klasifikasi citra kerusakan jalan berbasis CNN. Sebelum masuk ke penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Fira Tirah, kemudian ada rekan saya Citra Wahyuni dan Nahdi Hasana. Baiklah, mari kita masuk dengan membahas latar belakang dari masalah proyek kami. Latar belakang dari masalah proyek kami ini yakni inspeksi kondisi jalan pada umumnya itu masih dilakukan secara manual serta melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Nah, hal ini yakni metode ini memakan waktu yang cukup lama serta membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan rawan menghasilkan penilaian yang subjektif antar petugas. Di era modern ini, kita butuh menekankan efisiensi, terutama dalam konsep smart city. Dibutuhkan juga teknologi yang dapat melakukan identifikasi kondisi jalan secara otomatis berbasis citra. Pada deep learning, khususnya CNN, itu bisa menjadi solusi yang mampu bekerja dengan tingkat akurasi tinggi dalam pengenalan gambar. Selanjutnya, kami akan membahas apa yang kami buat dan alasan kami mengerjakannya. Yang pertama, apa yang kami buat, yaitu penelitian ini menghasilkan sebuah model klasifikasi citra yang mampu membedakan kondisi jalan berdasarkan foto. Nah, sistem mampu mengklasifikasi permukaan jalan menjadi 3 kategori, yakni ada jalan mulus, jalan retak, serta jalan berlubang. Model ini dibangun menggunakan MobileNet V3 Small melalui pendekatan transfer learning. Kemudian, alasan kami mengerjakan karena pada pengembangan sistem ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan teknologi yang mampu mempercepat pendeteksian kerusakan jalan. Proses manual tidak hanya lambat, tetapi juga tidak konsisten karena dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilaian. Dengan metode berbasis citra dan deep learning, proses pendeteksian dapat dilakukan secara otomatis, lebih cepat, lebih seragam, dan lebih efisien dari sisi biaya. Nah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Citra Wahyuni. Kepada Citra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Firda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dataset dan juga metode penelitian. Nah, dataset dalam penelitian ini terdiri dari 520 gambar atau kondisi jalan yang diambil dari berbagai lingkungan, seperti jalan kampus, jalan umum, dan area permukiman. Tujuannya adalah agar model mendapatkan variasi visual yang cukup beragam. Nah, dataset ini kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dengan 416 citra untuk pelatihan, 52 citra untuk validasi, dan juga 52 citra atau gambar untuk pengujian. Di mana sebelum diproses, setiap gambar akan di-resize menjadi 150 kali 150 pixel, dinormalisasi dan diberi augmentasi sederhana, yang mana akan membantu menambah variasi data agar model menjadi lebih stabil saat belajar. Lalu metode penelitiannya dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur agar prosesnya lebih jelas dan terarah, yang mana tahapannya adalah yang pertama studi literatur, lalu pengumpulan dan persiapan data, lalu pembangunan model dengan MobileNet V3 Small, lalu ada pelatihan model dan evaluasi hasil. Yang mana pada evaluasi hasil ini, performa model dievaluasi untuk melihat apakah terjadi overfitting dan seberapa baik model mengenali data baru. Baik, untuk selanjutnya adalah arsitektur model. Model ini dibangun dengan memanfaatkan MobileNet V3 Small sebagai backbone-nya, dengan struktur akhir dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan klasifikasi. Nah, bagian head model terdiri dari yang pertama ada Global Average Pooling, lalu ada Dropout 0.2, Dense 1024, dan Dense Softmax dalam 3 kelas. Lalu pendekatan transfer learning memungkinkan model belajar lebih cepat dengan memanfaatkan bobot awal dari ImageNet-nya. Selanjutnya hasil pelatihan bisa dilihat dari grafik ini, yaitu adalah grafik training dan validation akurasi dan juga training and validation loss. Nah, model ini dilatih selama 10 epochs dan menunjukkan peningkatan akurasi yang konsisten pada data latih.
Nah, pada awal pelatihan, akurasi masih berada di kisaran 47%, namun perlahan naik hingga mencapai hampir 90% pada input terakhirnya atau input 10. Nah, lolos pelatihan juga menurun dengan baik, yang menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pada pola visual dari permukaan jalan dengan cukup efektif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Citra atas penyampaian materinya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nahdia Hasanah. Kepada Nahdia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu adanya permasalahan overfitting. Meskipun performa pada data latih ini sangat baik, model masih mengalami kesulitan ketika dievaluasi menggunakan data validasi. Akurasi validasi stagnan pada angka sekitar 28%, sementara nilai loss itu justru meningkat. Fenomena ini menunjukkan terjadinya overfitting yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti ukuran dataset yang kecil, ya sekitar 520 gambar, itu termasuk kecil untuk ukuran data. Kurangnya variasi pencahayaan atau tekstur, dan kemiripan visual antar kelas. Contohnya ini antara berlubang dengan retak itu hampir sama bentuknya, jadi mungkin dicurigai ketika dilatih itu dibacanya hampir-hampir mirip gitu. Next. Pengujian yang selanjutnya itu pengujian inferensi. Pada tahap ini uji coba individu dilakukan, model diuji menggunakan satu gambar jalan retak. Hasilnya seperti yang bisa dilihat, kalau model mampu memprediksi dengan tepat dan confidence-nya itu lebih dari 96%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akurasi validasinya rendah, model tetap memiliki kemampuan ekstraksi fitur yang baik pada beberapa contoh yang spesifik. Next. Nah, dari permasalahan overfitting itu ditemukan solusi perbaikan. Untuk meningkatkan performa model ini bisa dilakukan beberapa langkah perbaikan. Yang pertama itu menambahkan jumlah citra secara signifikan ya. Jadi datanya ditambah, makin banyak makin bagus, jadi data latihnya juga bagus, dan model bisa belajar lebih baik lagi. Kedua itu menerapkan dokumentasi yang lebih beragam. Ketiga itu menggunakan regularisasi tambahan, dan terakhir itu melakukan fine tuning pada beberapa layer MobileNet. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nahdia atas penyampaian materinya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi kerusakan jalan menggunakan MobileNet V3 Smart. Hasil pelatihan menunjukkan performa yang baik pada data latih, sementara pada pengujian sampel tunggal memberikan prediksi yang sangat meyakinkan. Namun, performa validasi masih menunjukkan keterbatasan sehingga perlu ditambah dataset dan metode pelatihan lanjutan agar model lebih siap untuk digunakan pada implementasi nyata. Nah, rekomendasinya, ke depan, sistem ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi aplikasi mobile yang dapat digunakan di lapangan. Dengan memanfaatkan kamera smartphone, pengguna dapat mendeteksi kerusakan jalan secara real-time. Integrasi dengan GPS akan membantu pencatat lokasi kerusakan sehingga proses pelaporan pada pihak berwenang dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Sekian presentasi proyek kelompok kami dengan judul Implementasi MobileNet dalam klasifikasi citra kerusakan jalan berbasis CNN. Kami harap proyek ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.